Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Qabla bidayati ta'limina fi ta'limil afkar Kitab At-Tadhib. Hayya nabda bi qiraatil Fatihah. Asallahu an yusahhila jami'a umurina wa asallahu an yu'tiya lana 'uluman nafi'ah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nakhusu khususan ila asy-syaikh Abi Syuja' wa asy-syaikh Mustafa Tib al-Bugha wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para adik-adik mahasantri, marilah kita lanjutkan taklim afkar kita. Hari ini materi kita adalah At-Tadhib fi adillati matnil ghayati wat taqrib, yang mana kita masuk pada kitabul faraid wal wasaya, yaitu bab yang menjelaskan tentang faraid, bagian-bagian yang memang wajib, yaitu terkait harta peninggalan dari mayit, dari orang yang meninggal. Wal wasaya, dan wasiat, bagaimana wasiat itu dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul faraidi wal wasaya, utawi iki iku kitab, suatu bab pembahasan yang menjelaskan tentang al-faraid wal wasaya. Wal warithuna, utawi piro-piro ahli waris. Jadi ahli waris itu siapa saja? Minar rijali, dari kelompok laki-laki, dari jenis laki-laki iku asyaratun, ada 10. Rupani al-ibnu, anak laki-laki, wa benul ibni, dan cucu laki-laki. Ibnul ibni itu anak laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Di sini terkait dengan minar rijal soalnya. Wa insafala, dan sampai ke bawah. Wal abu, dan bapak. Ini yang dimaksud kalau disebut ab, disebut ibn, maka anaknya siapa? Maka yang dimaksud adalah anaknya orang yang meninggal, mayit, begitu. Jadi status ini terkait dengan status orang yang meninggal. Kalau anak berarti anaknya orang meninggal. Kalau bapak berarti bapaknya mayit. Wal abu, dan bapak. Wal jaddu wa in ala, dan kakek, dan seterusnya sampai ke atas. Wal akhu, saudara laki-laki. Wa benul akhi wa intarokho, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki, berarti ini keponakan laki-laki. Wa intarokho, dan wa intarokho lan termasuk yang jauh, jadi cucu laki-laki dari saudara laki-laki dan sampai yang jauh ini. Wal ammu, dan am, paman dari pihak laki-laki, pamannya laki-laki dari pihak laki-laki. Wa benul ammi, dan anak laki-lakinya paman. Berarti kalau kita punya paman kita punya anak laki-laki, ini berarti sepupu laki-laki. Wa intaba'ada, dan sampai keturunan ke bawah yang jauh. Wa zauj, dan suami. Wal maula, dan laki-laki al-mu'tiqu, yang memerdekakan budak. Ini adalah ahli waris dari golongan laki-laki, ada 10. Lalu wal warithatu minan nisa, wal warithatu utawi ahli waris perempuan, minan nisa, dari golongan nisa perempuan, iku sabaun, ada 7. Rupani al bintu, anak perempuan. Wa bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi anak perempuannya anak laki-laki, maksudnya ya cucu perempuan dari anak laki-laki. Wal ummu, dan ibu. Wal jaddatu, dan nenek.
wal ukhtu dan saudara perempuan, wazzaujatu dan istri, wal maulatu al mu'tiqatu dan orang perempuan yang memerdekakan budak, waman utawi orang la yaskutu yang tidak gugur bihalin kelawan keadaan. Jadi ini selalu mendapatkan warisan, tidak bisa gugur ya kecuali melakukan naudzubillah ada pembunuhan, maka orang yang membunuh itu tidak bisa mewaris, tidak bisa menjadi ahli waris ya, terhalang dia, mahjub. Iku khamsatun ada 5 rupane azzaujani suami istri. Jadi suami dan istri itu mesti dapatnya ya kecuali tadi itu, kecuali melakukan hal-hal yang terlarang seperti pembunuhan, maka nanti akan terhalang, atau beda agama ini tidak bisa. Tapi kalau azzaujani suami istri dalam kondisi yang normal, yang biasa, itu mesti dapat warisan. Kalau yang meninggal suaminya berarti istrinya dapat warisan. Kalau yang meninggal istrinya, suaminya dapat warisan dari istrinya. Wal abawani dan ayah ibu, kedua orang tua. Jadi ayah ibu itu tidak bisa terhalang. Kecuali naudzubillah beda agama, bapaknya non muslim, maka tidak bisa karena beda agama. Wal abawani dan ini abawani dalam bahasa Arab jangan dimaknai dua bapak. Kalau abawani ini berarti suami dan istri, kedua atau kedua orang tua. Wa waladus sulbi dan anak kandung, jadi anak kandung. Wa man la yarithu bihalin sab'atun, waman lan utawi orang la yarithu yang tidak mewarisi bihalin kelawan keadaan iku sab'atun ada 7 rupani al abdu budak, wal mudabbaru dan budak mudabbar, wal mudabbaru dan budak mudabbar ya. Budak mudabbar itu adalah budak yang terikat, yang terkait dengan kematian tuannya. Jadi kalau tuannya belum mati dia belum merdeka. Tapi ada perjanjian kalau tuannya sudah mati maka dia otomatis merdeka. Wa ummul waladi dan budak ummul walad. Budak ummul walad itu adalah amat atau budak perempuan yang digauli oleh tuannya, kemudian dia punya anak hasil dari hubungan dengan tuan dari amat itu. Lalu wal mukatabu dan budak mukatab. Wal mukatabu dan budak mukatab. Budak mukatab itu yang bikin perjanjian, biasanya nyicil ke tuannya nanti berapa begitu harganya, dia nebus. Nah nanti kalau sudah sampai pada nilai yang sudah ditentukan maka dia nanti menjadi merdeka. Wal qatilu, jadi tidak bisa menerima waris. Wal qatilu pembunuh. Wal qatilu pembunuh. Al qatilu sesuai sabda Rasulullah, al qatilu la yarithu rawahu Tirmidzi. Jadi orang yang membunuh atau pembunuh itu tidak bisa mewarisi. Tidak bisa mewarisi. Ya tadi itu contohnya, walaupun orang tua ada anak membunuh orang tuanya maka berapapun dia tidak dapat warisan itu. Wal murtadu dan murtad keluar dari Islam, wa ahlu millataini dan yang berbeda agama. Artinya ada 2 millah, antara yang ahli waris dengan orang yang mewariskan itu berbeda agama, maka ini tidak bisa menerima waris. Termasuk man la yarithu bihalin, itu adalah ahlu millataini. Ya, kita lanjutkan. Wa aqrabul asabati utawi paling dekatnya penerima asabah. Jadi asabah itu terkait dengan pembagian sisa setelah dibagi yang al-furud al-muqaddarah, bagian-bagian yang wajib yang sudah ditentukan, maka kemudian ada asabah sisa dari itu. Nah, itu yang pertama al-ibnu, anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu bagiannya asabah. Tsumma benuhu, kemudian anaknya anak laki-laki, berarti cucu laki-laki dari anak laki-laki. Tsummal abu, kemudian bapak. Tsumma abuhu, kemudian bapaknya bapak, berarti kakek dari pihak ayah.
Tsummal akhu lil abi wal ummi, kemudian saudara laki-laki yang sebapak dan seibu, berarti saudara laki-laki yang kandung. Tsummal akhu lil abi, kemudian saudara laki-laki seayah. Jadi tunggal bapak tapi beda ibu. Ini maksudnya umpama bapaknya mayit itu ibunya si mayit itu meninggal lebih dahulu, lalu kemudian bapaknya menikah lagi, lalu punya anak, maka ini namanya akhun lil ab, saudara laki-laki seayah. Tsumma benul akhi lil abi wal ummi, kemudian anaknya saudara laki-laki sekandung. Jadi ada saudara laki-laki kandung yang kemudian punya anak laki-laki, ini juga penerima bagian asobah. Tsumma benul akhi lil abi, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Tsummal ammu ala hadzat tartib, kemudian paman ala hadzat tartib, sesuai dengan urutan ini. Tsumma benuhu, kemudian anaknya paman. Berarti anaknya paman itu apa? Sepupu laki-laki ini di sini. Fa in udimat apa al asabat, fa in udimat, maka jika tidak ditemukan atau tidak ada apa al asabat, para penerima asabah, fal maulal mu'tik, maka yang orang yang memerdekakan, jadi orang laki-laki yang memerdekakan itulah yang berhak. Ya, itulah terkait dengan al-warithuna minar rijal wal warithatu minan nisa, lalu man la yasqutu bihalin, man la yarithu bihalin, kemudian aqrabul asabat. Mungkin ini pertemuan kita pada episode kali ini. Insyaallah akan kita lanjut pada episode yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.